Audionya belum on ya? Belum connect? Nggak keluar audionya? Oke, audionya tidak keluar. Tidak apa-apa, cukup visual saja. Semuanya saya minta yang hadir hari ini. Ada satu kalimat yang saya bawa kemana-mana. Apa itukah? Yang pertama, tulisannya adalah, itu ada suaranya udah. Oke. Siapa ya kayak applause hypnotic. Waktu itu di Masjid Al-Hunafa, orang tua semuanya kumpul, santrinya kumpul. Apa mereka selama 1 jam di situ? Mereka fokus karena apa? Al-Hunafa merindukan applause dari orang-orang sekitarnya. Karena apa? Berdirinya bendera Al-Hunafa karena merindukan applause, tangan-tangan indah yang digerakkan oleh Allah untuk mengangkat bendera Al-Hunafa ini. Applause itu artinya tepuk tangan. Saya minta semuanya posisikan tangannya, mau tepuk tangan di Teknomat. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali, fokus, selamat pagi. Orang tuanya harus ikutan antum. Selamat pagi. Yang salah maju ke depan ya Pak Bu ya. Anak-anaknya kalau maju ke depan udah biasa mereka muhadharah. Para orang tua selamat pagi. Ini yang kedua. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Kalahkan Pekanbaru seminggu yang lalu. Mereka fokus di satu mall dan saya yakin hari ini pun sama. Selamat siang. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Kemarin di Al-Hunafa pada fokus coba ke depan. Tapi banyak di antara mereka yang matanya melihatnya, ingatnya kejemuran ya Pak ya. Siapkah? Ana off-kan mikrofonnya. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Ada ya bunda yang, aduh jangan sampai salah, gue jangan sampai salah gitu ya, malu sama santri ya. Selamat pagi. Selamat siang. Terima kasih ayah bunda, Anda fokus banget. Selamat siang. Hei, orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Sebentar, yang duduk dulu di bawah lagi lesehan. Tenang, sok baca doa dulu ya. Selamat pagi, selamat siang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi duduk di kursi, selamat siang. Semuanya selamat siang. Selamat malam. Akhirnya aku ketemu. Akhirnya saya temukan orangnya. Seneng saya kayak gini. Pasti dia lagi berdoa sekarang. Pasti lagi berpikir, ya Allah, ini musibah besar bagi kami hari ini ya. Langsung dia musyawarah, bukan saya katanya. Assalamualaikum. Kenapa saya kasihkan mikrofon di segmen pertama kepada anak Anda? Anak di luar sana, SMP, SMA, teman-teman, ayah bunda, saya kasih mikrofon. Anak-anak di luar sana yang belum pernah merasakan atmosfer pesantren, banyak yang takut disuruh bicara. Sebentar ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tenang brother, tenang. Dia lagi baca ayat kursi Pak. Kau kira aku apa di sini ya? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya powerful banget. Kayaknya kamu udah siap bicara ya. Udah paling depan salah pula ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kaifa haluk? Udah bisa bahasa Arab ya? Min Aceh. Sini sayang. Antum min Aceh. Sini. Ulangi Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Farhan adalah Rizki. Farhan itu artinya bahagia. Jadi kau harus bahagia seperti happy ya. Dari mana? Dari Aceh. Aceh mana tuh Kak? Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Jauh kali ya. Makanya masih ada aura-aura tsunami-nya di sini ya. Jauh kali kau dari Aceh sampai ke Karawang. Ayah bunda mau hadir di sini? Iya. Gak hadir. Ayah bundamu memang tidak hadir. Tapi mereka hari ini sudah masuk ke keluarga besar Parents of Al-Hunafa. Orang tua dari Al-Hunafa. Dan mereka adalah orang tuamu hari ini, oke? Apa doamu untuk orang tuamu yang lagi di Aceh? Semoga sehat terus. Banyak rezeki. Panjang umur. Masya Allah. Sehat terus, banyak rezeki dan panjang umur. Hari ini kami hadir dengan orang Aceh ini kawan. Yang 2 minggu yang lalu kami hadir di Aceh Besar dengan 2.500 korban tsunami Aceh Masjid Baitur Rahman. Hari ini kakak kita hadir di sini. Bangga sekali saya baru tahu kalau ada dari Aceh. Qadarullah, andaikan dia tampil hari ini dengan polosnya, lihat 10 tahun, 20 tahun,
Ketika Al-Hunafa ini bendera yang terus berkibar, MC Istana Negara bukan anak lagi. Bisa jadi MC Istana Negara adalah Fahri alumni Al-Hunafa nanti kan? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Sebentar. Urusan kita belum selesai. Maju ke depan kawan. Maju ke depan. Oke. Ini ada sertifikat yang sudah dikip oleh protokoler di Istana Bogor. Dan ini kami berikan untuk antum. Ingatkah, jaga Al-Hunafa, kamu harus sampai selesai di Al-Hunafa ya. Dan bantu orang-orang untuk terus berkibar di Al-Hunafa. Kasih sertifikatnya terima dan tepuk tangan buat pembicara yang pertama hari ini ya. Jazakallahu khair. Sok difoto biar viral kita hari ini ya. Oke, biar orang tua tahu di Aceh. Baik, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, nama saya Happy Chandra. Bagi para orang tua yang pernah ikutan di acara masjid hari itu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung di acara hari ini, pasti Anda banyak yang bertanya-tanya, ini orang pembicara datangnya dari mana, makhluk ini siapa, dan kenapa namanya Happy. Saya akan jawab di sini, kenapa nama saya Happy? Karena dulu lahir anak tidak menangis kawan. Jadi anak pas brojol anak langsung tertawa. Disitulah anak dikasih nama Happy. Yu namamu Farhan, Farhan itu bahagia. Saya yakin dia terlahir dulu dia tidak menangis, dia bahagia pas dia terlahir dari rahim ibunya. Ketika ada satu pertanyaan yang belum pernah ceritakan di Al-Hunafa. Apa pertanyaan di acara parenting seperti ini? Jadi hari ini tak ada lagi pertanyaan, Ana akan jawab sebelum Anda bertanya. Apa itu kah? Ada satu orang tua santri yang datang dari pondok pesantren Lombok Nurul Haromain. Santri baru itu dia hadir di satu aula. Dan saat itu apa yang terjadi? Ada santri yang bertanya di depan orang tuanya, Pak Happy Chandra, I ask you one question. Soalun wahid. Pak Chandra, sejak kapan Anda bicara seperti ini depan orang-orang? Ada pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa orang hari itu. Pertanyaannya, Pak Happy, sejak kapan Anda ngomong kayak gini? Pak Chandra, sejak kapan Anda pegang mikrofon pertama kali? Saya akan jawab depan Bapak Ibu hari ini, my people. Santri-santriku Al-Hunafa. Saya dulu waktu SD, sebelum masuk ke pesantren, Ana adalah orang yang termasuk pendiam. Ana jarang ngomong. Kalau acara kayak gini pasti duduknya paling belakang, terhalang oleh sebuah kepala. Ketika di kelas, Ana paling takut banget kalau guru sudah mendekati. Waktu SD kelas 3, tahun 90 bulan Februari, pagi hari bapak saya mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri dari balai desa. Anda tahu apa yang terjadi? Saya bertanya-tanya, apa maksud bapakku hari itu? Bapak saya mengatakan, nak, kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya, kamu jadi MC-nya. Oh, saya tolak tawaran bapak. Saya bilang ke bapak saya, Pak, daripada acara hancur, lebih baik bapak kasih ke yang lain. Udah tahu anakmu ini nggak bisa ngomong. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Energi doa orang tua akan muncul malam Kamis itu. Tahun 90 bulan Februari. Ana masih ingat panggungnya terbuat dari kayu dan bambu di sebuah desa kecil di Tasikmalaya Selatan. Saat itu Ana mulai bicara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Baru Ana pegang mikrofon, anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka teriak meneriakin saya sambil mengatakan, turun MC-nya, turun. Di situ anak takut, astagfirullahaladzim. Belum juga anak ngomong kok anak udah diusir dari panggung. Mereka mengusir saya gara-gara apa? Ternyata anak salah megang mikrofon. Anak megang mikrofonnya bukan seperti ini, tapi kayak gini kawan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Anak nangis di atas panggung tahun 90. Kapan itu terjadi? 30 tahun yang lalu, my people. Anak nangis di atas panggung saat itu. Bapak dan ibu, dia menyelusup dari sekian kerumunan orang. Bapak mengatakan, ayo Chandra, kau harus bisa bicara. Ibu mengambil kertas dan memberikan kertas 15 lembar bolak-balik sambil mengatakan, nah, kau harus bisa ngomong, ayo kau bicara. Saya pegang itu kertas, tapi tetap saya tidak bisa bicara. Akhirnya apa yang terjadi? Saya masih ingat kepala desanya orang Batak. Apa yang saya katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Baru ngomong kayak gitu, itu kepala desanya langsung marah Bapak Ibu. Saya turun ke belakang panggung, dia mengatakan sambil memegang pundak saya sambil mengatakan apa? Hai, bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku.
Aku ini kepala desamu di sini, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat kami persilakan. Disitulah anak mulai nangis. Semakin nangis di belakang panggung, siapa yang anak panggil pertama kali Bapak Ibu? Siapa yang anak cari saat itu? Saat anak pegang kertas 15 lembar bolak-balik yang dipegang oleh anak hari itu, yang anak cari adalah Bapak dan Ibu anak yang saat itu meminta anak untuk tampil di atas panggung dan anak gagal malam itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat itu saya mengatakan kepada ibu, Bu, ini gara-gara ibu, ini gara-gara bapak. Tapi kalimat indah dari sang ayah dan ibu, indah banget, sampai sekarang masih terekam bagi kami. Apa jawaban ibu? Nah, malam ini kau diteriakin orang-orang karena kau tak bisa tampil. Malam ini kau diteriakin orang-orang, kau dimarahin kepala desa karena kau tak bisa tampil. Kamu lihat 10 tahun yang akan datang. Kau bukan tampil di atas karpet ini. Kau bisa tampil, bisa jadi kau tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Qadarullah azza wa jalla. Doa ibu itu mukjizat bagi sang anak. Bersyukurlah bagi anda wahai ayah bunda yang ketika mengucapkan kata-kata di depan santri-santri anda, di situ ada mukjizat yang mendobrak enzim dia sampai kapanpun dia akan ingat itu. Karena apa ayah bunda? Saya yakin ayah bunda pernah mengatakan kepada santri-santri hebat ini, nah, ibumu belum bisa sholat sempurna, tapi kau harus bisa sholat sempurna. Bersalah di Darussalam Al-Hunafa dengan indah, biar kau menjadi anak yang alim dan soleh. Qadarullah my people, tahun 98 saat itu, yang disebutkan oleh Ustaz Imam Hambali tadi. Qadarullah tahun 98, dalam keadaan anak tak tahu apa-apa, hanya masuklah anak ke alam pesantren yang muncul gambarnya di belakang ini. Darussalam Gontor adalah pijakan kami pertama kali setelah dari SD. Kenapa saya katakan di depan anda jemaah? Bersyukurlah bagi anda yang pernah mengalami atmosfer pesantren di Al-Hunafa hari ini. Karena miniatur Gontor ada di Al-Hunafa yang kami lihat. Karena apa? Atmosfer Darussalam Gontor kami temukan di atmosfer Darussalam Al-Hunafa. Karena bagaimanapun jemaah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, saat itu kami sempat telepon orang tua anak sambil mengatakan, Bu Pak, saya nggak betah, saya ingin pulang ke rumah. Apa jawaban Bapak Ibu anak? Kau harus bertahan pacaran. Situlah saya bertahan sampai sekian tahun lamanya. Qadarullah azza wa jalla tahun 2008. Saat itu kami berkiprah untuk berada di titik ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa? Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya di panggung kecil dan diteriakin orang-orang dan tak bisa bicara? Tapi dengan izin Allah dan doa sang ibu di belakang panggung, tahun 2008 Allah menakdirkan, Allah menggerakkan kami sampai berkiprah sampai hari ini sebagai MC dan juga coach untuk skill komunikasi di protokoler kenegaraan di Republik Indonesia ini. Tepuk tangan buat Al-Hunafa hari ini. Karena saya bicara hari ini, harapannya tak ada maksud untuk menyombongkan diri. Saya harapannya apa? Santri yang orang di luar sana mengira hanya identik dengan kitab kuning. Santri yang orang di luar sana hanya identik dengan tilawahnya. Padahal sebenarnya mereka punya skill. Setelah selesai acara di istana, protokoler mengatakan apa? Mas Chandra, emang di pesantren diajarin MC mas? Orang-orang protokoler bilangnya apa? Pak Chandra, emang di pesantren diajarin muhadharah public speaking? Mereka nggak tahu, taunya kita ini di pesantren hanya pinter ngaji, pinter tilawah, pinter mutolaah dan sebagainya. Buktikan Al-Hunafa. Hiasi langit Nusantara dari alam Al-Hunafa. Al-Hunafa bisa berdiri tegak bukan karena sang leader yang terus bergerak, tapi kanan kirinya ada orang tua santri yang terus mengangkat bendera ini sama-sama, senada dan seirama. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Qadarullah. Tadi ada yang nge-DM yang pasti bukan wali santri sini. Pak Happy, saya akan hadir di acara Al-Hunafa. Mudah-mudahan anak saya ini bisa masuk Al-Hunafa. Tapi saya minta Pak Happy ini voice over. Voice over itu artinya apa? Mudah-mudahan ibunya ada di sini deh, yang bertanya tadi. Kalau berani maju, anak kasih reward buat dia ya. Karena nanya terus tuh Ustaz. Anak seakan-akan orang Al-Hunafa di situ ya. Anak kasih brosurnya ke ibu itu. Bu, kalau Anda nggak berani maju, saya akan jawab sekarang. Bersyukurlah Anda terus bertanya tentang Al-Hunafa. Walaupun mungkin saya baru mengenal Al-Hunafa beberapa bulan ini.
Tapi saya harus tanya Anda, kenapa Anda bertanya Al-Hunafa voice over, voice over? Tadi disebutkan voice over. Pak Happy, voice over itu apa? Sebelum saya menyampaikan materi segmen 2, voice over itu Bapak Ibu, santri-santri, saya udah jelasin di masjid hari itu. Tapi banyak teman-teman yang baru gabung hari ini. Voice over artinya adalah pengisi suara Bapak Ibu. Jadi kita mengisi suara, salah satunya adalah di channel TV One ini. Pasti di antara Anda, santri-santri yang di depan nih, yang ketika lagi di rumah nonton TV, dan Anda pasti pernah mendengar dan muncul suara yang satu ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku atau suara saya gitu Pak? TV One memang beda. Ayah bunda, saya santri mungil dari Tasikmalaya, ketika masuk ke zona TV One hanya untuk 4 detik itu Kak. TV One memang beda. Ngomongnya dari pagi sampai sore. Lumayan itu. Saya lagi nganggur, Yai. Saat itu di Tasikmalaya, saya naik bis, berdiri pula, nyampe Kampung Rambutan, naik ojek ke TV One, hanya untuk ngomong 4 detik itu. TV One memang beda. Anda pasti bertanya-tanya, Pak Happy, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Hei santri, Anda bertanya, Ustadz, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Anda juga berpikir kayak gitu dulu. Ternyata Masya Allah, kita ini orang polos. Kita mengenal panca jiwa dengan keikhlasannya. Ternyata qadarullah dengan polosnya. Sore itu anak bilang ke orang TV One, Mbak, saya langsung pamit pulang lagi ke Tasikmalaya. Kang Chandra jangan pulang dulu sebentar. Kenapa teh? Terima kasih udah jadi voice over di TV One. Ini honornya untuk Anda. Lagi nganggur Ustaz. Saya cepat ambil itu amplop. Anak buka di lobi TV One. Allahu Akbar. Ternyata hanya ngomong TV One memang beda. Anak buka angkanya, Allahu Akbar. Fokus semua, pasti lagi nunggu sebarahan. Nah, tahadas binima, afwan, tak ada maksud apa-apa. Jadikan instrumen positif. Nah, anak buka angkanya 27.500.000. Anda kaget, apalagi saya waktu itu. Saya balik lagi ke finance. Ini teh, loh kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang, ini hitungannya kayak mana? Mbak itu mengatakan, Pak Chandra di sini hitungannya per second. Per detik, 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplop. Anak teriak Ustaz depan gedung TV One, ya Allah, in kana hadzal lisan nafilahum. Jika lisan ini bergerak dan bermanfaat, harik lisani wa ahwalil kalam. Gerakan ya Allah. Nawa itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Dikabulin sama Allah. Ketemulah dengan Ustaz Zaki Mirza, Kang Abik, Syekh Ahmad Al-Misri, kemudian juga dengan orang-orang Trans TV, kita berkiprah untuk mengisi suara. Salah satunya adalah di film yang pastinya disukai sama anak-anak milenial hari ini. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini, Bibu? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Tepuk tangan buat Bioskop Transmedia. Kak, kenapa Anda ceritakan depan Anda? Karena ternyata itu jadi magnet positif bagi orang-orang lain. Unik, santri bisa jadi voice over. Tidak ada Kak santri jadi MC di kenegaraan. Kecuali kalau nanti dari Al-Hunafa, harapannya gitu Ustaz. Kita akan terus komunikasi. Al-Hunafa dia punya talent, sok, mangga ahlan wa sahlan. Dia MC tapi MC yang santri. Dia jadi kepala negara yang santri. Di situnya ada PMD Al-Hunafa. Maka kenapa people? Saat itu ditariklah nama orang-orang Trans 7 untuk bergabung dengan Hazanah ini. Bunda, pagi-pagi saat Anda lagi menyiapkan sarapan pagi, pasti Anda lagi menyiapkan sarapan, disuguhkan satu segmen ini. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini people. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Itu namanya voice over. Terakhir. Kita bergabung dengan dunia dubbing. Biasanya ini dimiliki sama ibu-ibu. Tadi yang bertanya nge-DM, saya jawab sekarang semuanya depan Anda. Tapi setelah itu masukkan anak Anda ke Al-Hunafa.
Hey people, dubbing adalah materi yang kami bawa saat itu ketika masuk ke alam pesantren. Karena apa? Santri juga punya talent, punya skill. Apa maksudnya? Ketika kita mengisi surah film dan kita mengisi suara di beberapa film ini, pasti ibu-ibu suka banget dengan film-film yang saya munculkan di gambar ini. Kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata, Joda Akbar, Abad Kejayaan. Jujur Pak Bu, anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak pernah nonton, anak nggak suka. Paling istri anak yang suka sampai nyetrika gitu ya. Dan dia nggak sadar ada suara suaminya di situ ya. Kalau Anda bilang Pak Epi, kalau Anda nggak suka ngapain Anda terima? Lumayan episode yang panjang Ustaz. Makanya nggak terima. Ya Ustaz ya. Anda pasti pernah mendengar ibu-ibu ada suara di perfilman ini dan muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Kira-kira yang paling mahal apanya Pak Bu? Ibu bilang ketawanya katanya ya. Anak pernah rekaman di Antv Pak Bu, dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ anak takut banget, jangan sampai keluar studio masih tertawa di situ ya. Kenapa anak ceritakan? Karena ternyata kita semua yang hadir hari ini, saya ingin membuat Anda bahagia di siang menjelang senja bersama Al Hunafa. Hampir sekian jam Anda bersama Al Hunafa dari pagi sampai siang hari ini. Sampai nanti sore ketika performance santri, semuanya harapannya Al Hunafa melahirkan orang-orang bahagia. Karena apa? Dahsyat, wallahi dahsyat. Anak roadshow ke beberapa titik di Nusantara. Belum ada pesantren yang baru berdiri sekian bulan dengan santri 40 hari, 40 orang. Ya, santri 40 orang ngadain acara di mall sebesar ini. Ini dicemburui sama orang-orang di luar sana. Mereka mengatakan, beneran Pak Happy? Iya. Kalau tidak ada ukhuwah, tidak ada magnet positif, ketika Pak Kiainya mengatakan Pak Happy, nanti kumpul lagi sama orang tua bersama orang tua Al Hunafa. Ahlan masalah. Kenapa? Because I love this school. Saya cinta dengan Al Hunafa ini. Karena anak bahagia bertemu dengan Anda. Karena bagaimanapun ketika kita ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu ini tidak kosong. Karena ketika kita ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Orang tua yang hebat pasti juga akan menurunkan kebahagiaan itu kepada anak-anaknya. Kenapa anak katakan ini jemaah? Satu hal yang harus anak sampaikan. Santri-santri di depan, yang putra dibaca narasi ini. Angkat suaranya nak, biar kedengeran nama emaknya tuh. Siap ya? 1, 2, katakan. Keluarga sumber energi untuk kita. Kalimat ini sangat indah bahwa keluarga sumber energi untuk kita. Hei ayah bunda, ini kira-kira siapa beliau? Siapa Ustazah? Setiap bulan kami bersama beliau di MQFM di Bandung. Ana masih ingat Agi mengatakan kalimat ini indah banget. Apa kalimatnya? Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap anaknya menjadi anak yang soleh, tapi orang tuanya belum soleh. Banyak yang berharap muridnya menjadi murid yang soleh, tapi gurunya belum soleh. Betul apa tidak ini? Tenang Ustaz, karena udah izin sama beliau. Tapi kalimat itu anak highlight, betul sekali. Kita ingin menuangkan kebahagiaan kepada orang lain, tapi kita sendiri nggak bahagia. Ayah bunda ingin anaknya menjadi anak yang alim dan soleh, tapi kita sendiri untuk masuk ke pesantren masih mikir-mikir. Kadang udah di pesantren pun dukungan kita kadang zero dan non nihil. Maka people, hari ini sang buah hati mutiara terindah untuk kita. Anda nggak percaya? Kita buktikan hari ini. Ini mikrofonnya cuma satu ya Ustaz ya. Ada wireless lagi nggak? Oke, sebentar ya. Atau satu juga nggak apa-apa. Tadi anaknya kan udah, sekarang ke orang tuanya. Ayah bunda, lihat tulisannya menarik banget. Kilas potret keluarga. Ketika anak tanya kilas potret keluarga, pasti Anda selalu ingat kapan Anda mulai pertama kali menikah dengan pasangan Anda. Nih, Anda percaya? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak datang ke sini dengan istri? Ya. Di mana istrinya, Pak? Mana istrinya?
Siapa yang merasa istri dari ini? Oh, Bapak punten, Bapak nikah tahun berapa? 2007. Bisa diangkat lagi suaranya. Bapak nikah tahun berapa? 2007. 2007, bulan apa Pak? Dan Agustus. Bulan Agustus. Itu tanggal berapa Pak? Tanggal 24. Jangan sampai pas tanggal 17 Agustus ya. Tanggal 24 itu ijab kabulnya di mana Pak? Akad nikahnya di mana? Oh, di Kebumen. Di Kebumen, di masjid apa di rumah? Di rumah. Saya terima nikahnya. Itu jam berapa Pak? Gimana? Saya terima nikahnya dan kawinnya itu jam berapa? Lupa. Bapak mah masih alhamdulillah masih ingat. Kalau acara kayak gini, ketika ditanya kayak gini Kak, banyak orang tua dan dia lupa. Anak kapan ya anak nikah gitu ya? Sampai dia lupa kapan. Kenapa Anda ceritakan ini? Kilas potret. Semuanya pasti Anda berdoa. Doanya pasti sama. Ana juga sama, Ustaz Imam Hambali sama. Doanya pasti sama. Semua yang hari ini hadir, Bapak yang saya tanya, Bunda yang saya tanya, semuanya sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirnya masih ingatkah Anda saat itu terlahirlah buah hati Anda, saat itu lahirlah sang buah hati yang Anda rindukan, dan saat itulah ada kalimat yang indah, kuamanahkan anak ini kepadamu. Karena apa? Anda lihat tayangan ini sejenak, sebentar aja Bapak Ibu. Ketika saya memunculkan gambar ini, Anda pasti teringat kepada anak Anda yang mungkin dia santri Al-Hunafa, hari itu dia masih bisa bercoba untuk berjalan. Sang bayi ini perlahan dia mencoba untuk melangkah, dengan perlahan dia mengatakan, aku harus bisa berjalan. Dan digait oleh sang ibu di depannya. Potret ini pernah dirasakan oleh Anda hari itu. Potret ini pernah dirasakan oleh semua orang tua yang hadir hari ini. Potret ini pernah dirasakan oleh putra-putri Anda. Anda terlalu serius Bapak Ibu. Itu iklan hemat air. Baru kayak gini Ustaz Imam, di belakang ibu-ibu udah banyak yang berlinang air matanya. Padahal itu iklan hemat air. Intinya di Al-Hunafa harus hemat air. Tapi ada nilainya. Apa nilainya? Manusia terus berproses. Yang tadinya anak-anak mungil ini tidak bisa berjalan, yang tadinya anak mungil ini mungkin seperti Ustaz Imam Hambali katakan belum bisa baca Al-Quran secara kafah, sekarang dia udah mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok, terus dia berperan. Karena apa teman-teman? Andaikan hari ini Al-Hunafa ini memberikan hadiah untuk para orang tua, Al-Hunafa memberikan hadiah, Ana memberikan hadiah, Teknomat memberikan hadiah. Hadiahnya udah disiapin di luar sana. Ini surprise bagi Anda. Pasti Anda penasaran dengan hadiah itu. Ketika kami mengatakan, Pak Epi apa hadiahnya? Andai kan hadiahnya saya munculkan di sini, panitia sudah ready di belakang sana. Ini hadiahnya. Pasti Anda mengatakan, Ustadz Imam, Pak Kiai, Ana akan terima itu mobil dengan kelebihan dan kekurangannya. Walaupun itu mobil cuma kayak gitu, tetap anak terima untuk menjemput santri-santri nanti di Al-Hunafa. Walaupun dia kurang 2 bannya, tetap anak akan terima Pak Chandra. Bukankah itu yang kita maksud dari profil buah hati kita? Apapun wujudnya buah hati kita, apapun wujudnya santri-santri kita, apapun wujudnya Al-Hunafa, tetap kita terima dengan cinta, kita terima dengan lapang dada. Karena apa? Karena satu hal yang harus saya munculkan depan Anda hari ini di segmen 2 adalah ini dia Bapak. Kenapa para wali santri dia dengan ikhlas lahir batin mengantarkan putra-putrinya ke Al-Hunafa? Karena para orang tua ini yakin mereka ini adalah jembatan menuju surga Allah. Karena kami yakin para orang tua pernah berbisik di telinga mereka, "Nah, ayahmu belum bisa naik haji, nak. Ayahmu belum bisa sholat sempurna. Ibumu ini belum bisa ngaji, nak. Sengaja kau masuk ke Al-Hunafa biar kau bisa ngaji, biar kau berdoa di tanahnya Al-Hunafa, biar kau sering bersujud di alam Al-Hunafa. Karena suatu saat andaikan kita ayah bunda ditakdirkan oleh Allah ini penuh dengan luburan dosa, saat itu Anda berteriak di hadapan Allah, ya Allah,
Ketika kau digerakkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya, siapa yang akan menjadi pahlawan bagi kita? Setiap penceramah, khatib, motivator pasti pernah mengangkat topik ini, jemaah. Akhirnya apa? Anak itu yang akan mengangkat nama Anda di situ. Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong. Aku adalah santri yang pernah ada di alam pesantren, yang pernah merasakan atmosfer Rabb. Memang ayahku ini jauh darimu, memang ibuku ini jauh darimu, tapi harapannya setiap apapun yang dirasakan oleh anak itu akan menjadi jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Setiap kita punya mimpi. Harapannya apa? Ketika anak-anak masuk TK hari itu, mungkin mereka nggak kayak gini kan. Ketika anak-anak ini masuk SD, sebelum masuk ke Al-Hunafa, kostum mereka merah putih Bapak Ibu. Dan karakternya pasti nggak seperti karakter anak-anak Al-Hunafa hari ini. Antum yang di Al-Hunafa, saya katakan di masjid itu, ketika teman-teman SMP di luar sana mereka bangga dengan kostumnya, antum juga harus bangga dengan kostum antum. Yang SMA, ketika mereka di luar sana mereka bangga dengan kostum yang mereka miliki, Al-Hunafa juga harus bangga dengan kostumnya. Kenapa saya katakan ini, jamaah? Allah menggerakkan dari masa ke masa, dari mulai dia lahir, terus merangkak, masuk ke level TK, SD, SMP, SMA, termasuk masuk ke alam pesantren Al-Hunafa. Ketika saya katakan ini, teman-teman yang ada di Al-Hunafa ini, yang menggunakan blazer pasti mengatakan, Pak Happy, itu masa sudah lewat. Saya sekarang sudah masuk ke alam Al-Hunafa ini dengan cinta. Semua pasti pernah mengatakan, Pak Happy, saya pernah masuk ke alam Al-Hunafa dan saya bangga banget hari itu. Dan ketika wisuda, anak pengen banget Ustaz Imam. Wisuda perdana, Masya Allah. Wisuda perdana dari Pondok Pesantren Darussalam Al-Hunafa. Anda bisa membayangkan suasana mengharu biru di tanah Al-Hunafa hari itu. Anda bisa membayangkan haflatul takhrij 5 hari dari Salam Al-Hunafa. Orang tuanya akan penuh bangga karena sama-sama sinergi mengelurkan sebagian hartanya untuk Al-Hunafa. Muslimin muslimat hadir hari itu. Saya sudah mengasumsikan dan Anda berpikir sampai sejauh itu. Karena prosesi wisuda dan impian sang santri ketika nanti sebelum Anda melepaskan sayapnya keluar sana. Sebelum menuju ke segmen itu, bukankah impian wisuda itu adalah impian yang diimpikan segmen terakhir ketika di masjid hari itu? Sebelum saya tutup, saya masih ingat. Dan terputus karena waktu tak cukup waktu itu, jemaah. Kenapa? Anda mohon lihatnya dengan hati. Semua manusia punya mimpi. Seperti impian sang wisudawan yang akan saya munculkan sebentar lagi Bapak Ibu. Ini adalah mahasiswa dari Manado. Kenapa dia terlambat di hari wisuda di saat orang-orang sudah hadir di aula? Anak ini termasuk anak yang pintar apa tidak? Bukan Bapak. Anak ini yang akhlaknya yang baik. Dia terlambat di hari wisuda karena apa? Karena dia berharap dia membawa ayahnya yang sudah tidak bisa berjalan menuju di lokasi aula wisuda. Kita tidak tahu kondisi kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang Bapak Ibu. Hanya santri-santri Anda akan mendoakan penuh cinta untuk Anda. Saat wisuda, dia terlambat di hari wisuda karena dia berjalan kaki 2 jam 30 menit dari Watampone menuju ke lokasi. Menelusuri dinginnya tanah Manado. Karena dia mengatakan, aku bangga punya seorang ayah walaupun tak bisa berjalan. Tapi aku bisa menyaksikannya dalam hari wisudanya. Dia bukan termasuk anak yang cum laude. Dia bukan termasuk anak yang nilainya terbaik. Dia tak cukup pintar, tapi kesolehannya yang dibanggakan oleh orang tuanya. Ketika Anda melihat tayangan ini, pasti semuanya merasakan, ya Allah, taubil amarona, panjangkan umur kami, sehingga anak-anak santri ini nanti bisa merasakan kebahagiaan di hari wisudanya. Kapan ini terjadi jamaah? 2018. Ketika 2019 hari itu, 1 tahun sebelum pandemi, saya ke kampungnya Fahran hari itu. Apa yang terjadi? Tayangan yang barusan anak playkan di Aceh, di depan 3.000 orang, di depannya adalah 700 orang calon mahasiswa-mahasiswi di kampus UIN Araniri Aceh. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba baru ngomong 15 menit Bapak Ibu, ada anak ketua BEM, anak Lok Semawe, dia duduk paling belakang. Dia mengatakan, Pak Chandra, minggu depan kami akan diwisuda Pak Chandra. Kami pun punya orang tua.
Impian kami satu Pak Chandra. Minggu depan aku akan berikan togaku untuk orang tua Pak Chandra. Aku akan sujud di kaki mereka, aku akan peluk orang tuaku. Siapa yang teriak di hari wisuda di kampus UIN Araniri Aceh hari itu? Dia adalah ketua badan eksekutif mahasiswa Tanah Lok Semawe tempat kelahirannya. Dia bermimpi ingin ketika minggu depan di wisuda dia peluk orang tuanya. Namanya adalah Rina Maharami. Dia adalah kelahiran Biren dan Lok Semawe. Keluarganya banyak di Lok Semawe. Dia teriak di hari wisuda karena ingin memberikan toga untuk orang tuanya. Tapi lagi-lagi ungkapan seorang penyair itu indah Bapak Ibu. Tajrir riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia pengen banget di wisuda minggu depannya, dihadiri orang tuanya, tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia sakit detik-detik mau di wisuda. Dia meninggal dunia, wafat detik-detik mau di wisuda. Kami saksinya di bulan Februari 2019. Acara tetap berlanjut kawan. Hari wisuda tetap berlanjut. Sayap kiri, karangan bunga ucapan selamat dan sukses wisudawan wisudawati. Sayap kanan, ucapan karangan bunga turut berduka cita untuk pahlawan dari Tanah Lok Semawe. Tapi apa mukjizat acara hari itu? Ketika kami menyebut nama almarhumah Rina Maharami, tiba-tiba ada seorang ayah. Dia lari di belakang aula, dia menarik jas saya sambil mengatakan apa? Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Izinkan Pak MC saya naik ke atas panggung, walaupun putriku ini sudah tertanam di dalam kuburan dengan batu nisannya, tapi aku ingin membuktikan kepada sang almarhumah, aku bisa naik ke atas panggung wisuda mengambil ijazah dan toga dari almarhumah. Kapan itu terjadi? Ini terjadi bulan Februari tahun 2019. Ana saksi di acara hari itu, sempat viral di media sosial hari itu jemaah, dan ini real terjadi hari ini. Anda lihat ayah yang hebat ini, ayah yang sederhana ini. Ketika disebutkan nama almarhumah, ayah ini dengan gagah naik ke atas panggung sambil mengatakan apa? Aku bangga punya seorang putri. Walaupun dia almarhumah, dia adalah sarjana terbaik. Ketika anak munculkan dua video ini kepada Anda, semuanya teriring dengan doa. Ya Rabb, innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Aku masih punya buah hati, punya pasangan. Sehatkan mereka ya Allah. Tawil a'marona, panjangkan umur kami. Wasori ajsadana, dan sehatkan dasar-dasar kami. 2019 kami menyaksikan Tanah Nanggro Aceh Darussalam. Hari itu berduka kawan. Suasana mengharu biru di balik kebahagiaan wisudawan. Banyak santri-santri yang hadir di wisuda hari itu. Kenapa Anda ceritakan dua tayangan ini kepada Anda? Karena semua punya mimpi. Andai kan saya kasihkan mikrofon kepada ayah bunda atau kepada santri, apa mimpimu hari ini? Saya yakin akan ada santri yang maju ke depan. Pak Happy, impian saya satu Pak Happy. Aku bertahan di Al-Hunafa Pak Happy. Sampai nanti Al-Hunafa datang dari pelosok negeri. Bukan hanya satuan santri, tapi ulufut thalabah. Ribuan santri yang datang dari pelosok negeri. Semua punya impian. Kiai Imam punya impian, para founder punya impian, semua punya impian. Ketika satu pertanyaan dilemparkan kepada Anda, apa impian Anda? Oh, Masya Allah. Anak Muara Bungo Jambi. Ketika kami lempar pertanyaan kepada santri Muara Bungo Jambi, hari itu orang tuanya sayap kiri, santrinya sayap kanan. Saya tanya di hotel Novotel hari itu, apa impianmu hari ini? Anda tahu apa ada jawaban seorang santri? Ada santri, nak seusiamu persis mungil-mungil kayak gini. Dia mengangkat tangan, dia maju ke depan sambil mengatakan, Pak Happy, aku punya impian Pak Chandra. Apa impianmu? Impianku aku tulis di kertas Pak Chandra, tapi aku nggak berani bacanya kecuali hari ini. Saya tanya, mana orang tua mana? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra. Aku pesantren di sini. Yang memesantrenkanku ini adalah kakekku dan nenekku. Aku datang ke sini tanpa orang tua, tapi aku punya doa. Apa doa dari sang anak itu Bapak Ibu? Doanya indah.
santri baru yang baru masuk pesantren hari itu, impian sang santri ini adalah satu. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Impian sang santri yang indah itu, saya yakin itu impian yang juga di benak para santri semua. Mereka sering berbisik di tanahnya Al-Hunafa. Mereka sering berbisik dalam sujudnya Al-Hunafa. Mereka sering berdoa mendoakan Anda Bapak Ibu. Bersyukurlah bagi Anda yang punya Darussalam Al-Hunafa hari ini. Yang seharusnya speednya harus lebih cepat pastinya daripada minggu yang lalu. Ana baru tahu dari beliau presentasinya barusan. Tersisa 41 juta. Betul. 41 juta. Ana tiba-tiba ada men-share-kan juga ke mitra kami. Ini ada istana megah para santri yang harus dibangun. Ada pembebasan lahan wakaf. Kami yakin tempat ini hafathumul malaikat. Dikelilingi malaikat-malaikat Allah, kami diawali dengan cintanya kepada Rabb dan Rasulnya. Ada di antara kita yang tergerak untuk sama-sama mewujudkan impian seperti impian anak ini, impian para santri, dan impian Al-Hunafa. Karena apa? Semua hari ini berawal dari sebuah impian. Anda bisa melihat impian sang adik yang curhat kepada kalian. Anda bisa merasakan curhatan sang adik yang dia curhat kepada kalian tanpa sepengetahuan orang tuanya. Anda lihat bahasa cinta, bahasa tubuh, sorotan mata dari kedua adik kakak ini penuh dengan impian. Karena apa jemaah? Sebelum Ana tutup segmen ini, Ana tidak mau di antara Anda semuanya ingin masukin ke Al-Hunafa, tapi impiannya satu, biar anakku pintar. Itu bukan tujuannya. Ana nggak mau ada di benak para orang tua, Pak Happy, saya impiannya satu, biar anakku pintar, biar jago bahasa Arabnya. Itu bukan tujuannya. Karena apa? Orang pintar, anak pintar, mahasiswa pintar udah banyak di negeri ini. Kalau Anda ada orang Kendari, Sulawesi Tenggara, ya Ustaz ya, ada kampus namanya Unhalu, ada yang dari Kendari. Mana? Antum Kendari kan? Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada kampus namanya Unhalu. 2 tahun sebelum pandemi, kami diundang ke sana. Apa yang terjadi? Oh, anak-anak pintar semua di situ, Pak Bu. Anak-anak keren. Ada yang dari pesantren enggak? Banyak. Yang dari luar pesantren juga banyak. Apa yang terjadi? Anda harus ngasih motivasi untuk calon wisudawan-wisudawati di kampus Unhalu, Haluleo, Sulawesi Tenggara. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Protokoler mengatakan, Pak Happy, acara ini nggak bisa lanjut. Gara-gara apa? Gara-gara satu anak yang saya munculkan di belakang, diblurkan ini. Dia ketua BEM dari Tanah Kolaka. Dan saat itu apa yang terjadi? Ini orang, dia pengen banget di hari wisuda, hari itu didatangi ibunya dengan pakaian yang layak di hari wisuda. Tapi Allah berkehendak lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini pintar, dia ketua BEM, dia the best, dia cum laude. Ini kebalikan dari orang Manado tadi. Apa yang terjadi? Kenapa acara itu gagal? Sampai hari itu di cancel. Gara-gara ketua BEM ini, dia tega hari itu. Ketika kami lihat ke belakang aula, tapi dia tega membunuh ibunya sendiri. Dia pintar, tapi keblinger. Gara-gara apa? Kenapa ibunya dibunuh nak? Gara-gara ibu ini datang dari Kolaka dari PT-PT. Dia minta uang 75.000 untuk balik. Allahu Akbar. Dengan pakaian dia yang compang-camping. Dia merasa dirinya ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia merasa gengsi di depan teman-temannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata di belakang aula itu dibunuh ibunya itu. Kasihan ibu ini ingin melihat anaknya pakai toga. Kasihan ibu ini ingin melihat anaknya itu dia menggunakan baju kebanggaan di wisudanya. Tapi acara itu batal. Bukankah ini terjadi? Prediksi sang Nabi sebelum wafatnya, man ra'a minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, kata Nabi, dia akan melihat sekian fenomena. Perselisihan, pembunuhan, anak membunuh ibu, ibu membunuh anak. Bukankah ini juga terjadi di tanah Yaman?
Prediksi Nabi terwujud hari itu. Siapakah orang ini? Dia pengusaha Bapak Ibu. Dia pengusaha yang hebat. Dia pengusaha yang keren. Dia sang entrepreneur. Tapi apa yang terjadi? Hari itu di tanah Yaman dia berdiri sambil mengatakan, "Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini." Akhirnya ada penduduk Yaman mengatakan, "Kau ingin kaya? Syaratnya satu. Antala kita bi ummik. Kau temui ibumu, bunuh ibumu itu dan ambil jantungnya kepada kau." Kak, dia pengusaha, dia sang entrepreneur, dia pengusaha hebat, tapi dia pengusaha yang tidak soleh. Apa yang terjadi? Dia turun dari pasar, dia lari sambil mengatakan, "Aku akan kaya hanya untuk membunuh ibu." Ada syai'un salli, ini mudah bagiku. Datang ke rumahnya, diketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, "Ya Umayyah iftahil bab." Buka pintunya. Anda tahu seorang ibu yang sepuh, sudah tua renta, dia datang menyusuri dinding sambil mengatakan, "Da'ani waladi." Anakku memanggilku. Dia membuka pintu sambil mengatakan, "Ana mustaqil. Aku rindu kepadamu wahai anakku. Aku tak ketemu kau 2 jam, tapi aku rindu kepadamu." Anda tahu apa jawaban anak itu? Yang aku butuhkan bukan pelukanmu ibu. Yang aku butuhkan adalah satu, aku harus kaya. Aku harus lebih kaya dari ini. Apa jawaban ibu dengan lirih sambil mengatakan, "Anakku, kau bisa kaya tinggal aku minta kepada Allah." Pemuda itu mengatakan, "Tak cukup ibu, syaratnya satu." "Apa syaratnya anakku?" "Aku harus membunuhmu dan mengambil jantungmu." Ya Rob, apa yang terjadi hari itu? Ibunya dengan lirih mengatakan, "In kana hada sa'idan lak." Jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini dan ambil jantungmu. Anda tahu jemaah, dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya, berhamburan darah di halaman rumahnya. Wa kanat fi sakratiha baqiyah. Dalam riwayatnya tertulis indah, wa kanat fi sakratiha baqiyah. Ibu itu dalam sakaratul mautnya, dia berinak air mata. Saat itu sang anak itu mengatakan, "Aku akan mengambil jantungmu ibu." Dia ambil jantung ibunya dengan tangan kanannya, dan jantung ibu itu masih berdetak. Saya ulangi Bapak Ibu, jantung ibu itu masih berdetak. Dia ambil di tangan kanannya, dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, "Aku akan kaya. Aku sudah sungguh-sungguh bunuh ibuku dan jantung ini akan aku jual dan aku akan kaya." Jantung yang masih berdetak itu yang membuat dia semakin kuat. Anda tahu jemaah, saat itu apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Tiba-tiba sang pemuda ini sambil membawa jantung ini, dia tersangkut dan jatuh di atas padang pasir. Dan jantungnya pun jatuh menggelinding. Jantung ibunya tertutupi oleh debu dan pasir, debu dan tanah. Jantung ibu itu tertutupi dengan kotoran yang ada di area pada pasir itu. Saat itu sang pemuda ini mengatakan, "Ya Rob, aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak dan tertutupi oleh debu dan pasir. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri." Tapi Anda tahu jemaah, ibu itu menjawab melalui detak jantungnya sambil mengatakan, "La taqtulni marratain." Jangan kau bunuh ibumu 2 kali anakku. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. Kenapa saya katakan ini kepada Anda jemaah? Dan saya merasakan feel-nya Anda fokus banget mendengarkan cerita ini. Karena semuanya merasakan, ya Allah, aku harus melahirkan anakku yang tak cukup alim, tapi soleh. Al-Hunafa berdiri tegak, tak cukup hanya untuk melahirkan anak yang pintar, tapi soleh. Alim, belum tentu dia soleh, tapi soleh, sudah pasti dia alim. Kesolehan orang tua akan memberikan dampak positif kepada buah hatinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka ahibati fillah, di segmen ini yang terakhir, tak terasa sudah jam 3 Ustaz karena bicara 1 jam. Maka mari sama-sama kita bersinergi hari ini bersama Darussalam Al-Hunafa
bersama para orang tua. Terima kasih nashkurukum untuk para muhsinin, muhsinat, para dermawan yang sudah bersinergi untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk perluasan lahan wakaf di Al-Hunafa ini. Kami juga akan coba men-sharekan ke beberapa mitra kami, Ustaz. Angka 41 juta bagi orang Karawang itu masalah sangat mudah sekali. Karena kami yakin kita akan sinergi sama-sama. Kami yakin ini akan menjadi jembatan emas. Ketika Al-Hunafa berdiri tegak terus berkibar, maka ini akan menjadi jariah, pahala yang terus mengalir untuk orang-orang yang di sekitarnya. Kiai, al-afu minkum. Anak pengen banget sebenarnya pengen nonton band antum hari ini. Anak sudah dikip oleh protokoler, anak harus kembali ke Istana Bogor, Ustaz. Ke Istana Bogor, tapi qadarullah, anak senang banget hari ini bertemu dengan para orang tua yang hebat. Yuk teman-teman, kita angkat bendera ini Al-Hunafa biar menyapa Indonesia, bahkan menyapa dunia. Tepuk tangan untuk Al-Hunafa. Ada wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita keluar, yuk teman-teman angkat tangan kanannya. Sok angkat tangan kanannya. Enggak bakal dihipnotis. Anak takut banget kayaknya ya. Wahid, Istani Selasa, kepalkan tangannya. Istana Bogor standby. Yuk, Nusantara merindukan the power of takbir dari Al-Hunafa dan orang tua hari ini. Takbir! Keren banget ya. Orang tua fokus banget. Di sini kaminya. Kalau udah di kamera pasti lebih fokus dia. Dari Al-Hunafa mau ngambil video, sob gak apa-apa di sini. Sini nggak apa sini. Sini. Keren loh, filmnya di sini cakep banget. Tadi orang tua yang lagi mengheningkan cipta langsung bangun. Wahid, angkat semuanya Bible, kepalkan tangannya. Darussalam Al-Hunafa merindukan the power of takbir. Anda semuanya hari ini takbir. Getarkan Nusantara dengan takbir Anda, takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahan dulu. Oh, siap. Ya. Jadi di sini panitia menyiapkan maka di angka itu akan kami lelang. Gitu, Ustaz. Kira-kira mumpung Ustaz masih di sini, siap. Yang ingin memberikan sebagian rezeki yang Allah titipkan dengan angka tadi 41 juta, tapi kita setengahnya dulu aja. Misalkan di angka 20 juta, barangkali ada yang bersedia komitmen membantu dan juga mewakafkan, maka boleh maju ke depan, akan kami kalungkan atau ustadz yang akan mengalungkan syal dari Al-Hunafa. Silakan ayah bunda. Di angka 20 juta, tidak harus hari ini. Iya, bisa juga bulan depan atau kapanpun bisa. Ada, ini permintaan dari panitia, sudah disiapkan segala sesuatunya. Baik ayah bunda, dengan angka pastinya di kepala 20 juta yang ingin menaruh pahala di tanah Al-Hunafa, dan pastinya ini akan menjadi jariah. Kami persilakan. Iya. Mohon izin Ustaz, Iya. untuk panitia silakan bersiap-siap ya. Kita sudah punya timnya Ustaz yang akan memandu, akan membantu. Oh iya. Ada 3 bunda-bunda Tim kita. sunduknya. Ya silakan disiapkan sunduknya. Iya. Ada ayah bunda? Hitung sampai 3 ya, Zat. Siap. 1, 2, 3. Oke, tutup. Coba di angka setengahnya lagi. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Iya. Silakan. Dia angka 10 juta. Barangkali di belakang tamu dan juga wali santri, kita berkesempatan pada hari ini untuk Allah berikan kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Di angka 10 juta rupiah. Barangkali ayah bunda ingin memberikan sebagian hartanya diwakafkan tanah, sebidang tanah yang ada di Al-Hunafa. Berarti berapa tuh? Berapa meter tuh? Kalau 200. Dari 10 juta.
Iya, sekitar 50 meter. Sekitar 50, ya. 50 meter. Ada ayah bunda? Ini antara dua ya bunda ini. Ah. Antara saya malu ke depannya gitu. Betul. Atau bisa jadi Ustaz nanti via WhatsApp. Tulis yang di belakang. Iya, di belakang gitu Oh, kan. iya. Oke, itu sampai 3, Ustaz Tabi? Iya, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Oke. Turun kembali di 5 juta rupiah. Silakan ayah bunda. Di angka 5 bunda. Sebelum kita Ayah. sesi 5 juta. Ya, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan shawlnya Ustaz Happy yang akan Masya Allah. Tim komunikasi sudah siap? Ya, oke. Akan berbuat kembali. Baik. Mau yang putih apa yang hijau, Bu? Ada lagi ayah Mau yang bunda? putih apa yang hijau, Bu? Masih Tidak harus hari ini. Enggak, masih di angka 5 juta. Baik, sebentar saya tanya dulu. Assalamualaikum bunda. Bunda aslinya dari mana? Dari Karawang. Bunda punya putra di sini kah? Baru masuk 1 bulan. Baru masuk 1 bulan. Mana putra atau putri? Dua-duanya pintar. Bimbel. Mana ada nggak di sini? Sini saya foto sama kita. Masya Allah, dua-duanya di Al-Hunafa. Bunda, Sini, untuk sini. bunda. Bunda mulai. Halo. Bima tren. Baru Bimatren nggak apa-apa. Ayo sini. Sini masuk Bima saya. Tren dari Salam Indonesia. Masya Iya. Allah. Di Sini. Al-Hunafa juga ada yang 2 santrinya. Kakak beradik. Baik. Bunda dengan nominal berapa tadi bunda? 5 juta rupiah. 5 juta. Bismillah. Semoga menjadi pahala jariah buat bunda, untuk buat keluarga dan juga buat kesolehan putra putrinya. Amin. Oke, mana putra putrinya? Sini sayang, sini. Sini. 2 orang, satu lagi. Ini nanti generasi Al-Hunafa. Generasi Al-Hunafa. Masya Allah, tabarakallah. Shawlnya 3 udah berapa Ustaz? Salah sah? Salah tak? Nah. Satu. Salah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sal ada logo Al-Hunafa sebagai bukti bahwasanya bunda kita ini bersinergi dengan Al-Hunafa dengan angka yang disebutkan tadi. Pasti ini akan memberikan catatan tersendiri, akan bersejarah baginya menjadi amal soleh. Oke. Baik, bunda. Oke. Nah, lagi dicatat terlebih dahulu dan ini adalah kesempatan emas baginya. Masih ada lagi, Pak? Ada lagi, silakan. Silakan 5 juta kedua. Silakan Bapak yang di belakang tadi yang hitam. Tepuk Masya tangan Allah. untuk ayah. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Silakan Bapak. Silakan Bapak bergabung. Wakaf ini betul-betul akan menjadikan penerang, insya Allah. Silakan Bapak. Insya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Silakan nanti didokumentasikan. Iya. Atau ada pengalungan juga. Ahlan wa sahlan Bapak. Selamat bergabung bersama kami dan pastinya ini akan menjadi magnet positif Betul, betul. untuk kita semuanya dan terima kasih bagi para muslim-muslim yang sudah bergabung di segmen ini. Betul. Anak ingat banget antum bilang tadi 41 juta untuk warga Karawang. Oh, Sahlun. sahlun. Mudah insya Allah. Atas izin Allah. Atas Semua izin. Allah yang menggerakkan. Baik, bismillah. Ya, 5 juta keempat. 1, ada? 5 juta keempat. Iya, masih ada. Masya Allah. Takbir. Allah. Silakan. Silakan Bunda. Ini Bunda Nisa kalau salah ya. Silakan Bunda. Ini adalah Ustaz Happy. Kita memiliki wali santri yang sangat support. Sangat support banget itu. Panitia hari ini pun Masya Allah. itu dua level. Ada dua kepanitiaan. Dari internal yaitu dari Dewan Guru Pak Asatid. Dari eksternal itu dari wali santri. Tepuk tangan untuk panitia wali santri. Bagaimana? Silakan Bunda. Silakan Bunda. Silakan bergabung. 5 juta keempat. 1, 2, 3, 4. Ada yang masih sebelum ditutup? 5 juta kelima. 1. Itu 3 Ustaz. 2. 3. Oke, silakan Ustaz dikalungkan shawl terlebih dahulu. Oke, kita kalungkan terlebih dahulu buat Bunda yang pertama. Tadi silakan Bunda akan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Terima kasih Bunda, jazakallahu khair. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bersinergi bersama putra putrinya. Barakallahu fikum. Kemudian bapak-bapak kita, Masya Allah. Silakan Bapak.
untuk beberapa ke depan untuk dokumentasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Al-Hunafa. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Masya Allah. Amin. Allah yubarik fikum. Jazakallah khair. Masya Allah. Berikutnya Bapak silakan. Bapak ini duduk paling belakang tapi concern banget tadi ya. Bismillah Bapak. Bentar. Betul. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Semoga menjadi amal soleh. Foto dulu dengan antum, Ustaz. Oh iya. Oh, Ustaz. Silakan Bunda. Bunda santrinya di sini bukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Bunda. Barakallahu fikum. Amin, amin, amin. Oke, kita ambil gambar. Oke, betul. Agak maju lagi. Agak maju Pak Bu. Oke, ayo nak maju ke depan. Kita ambil gambar. Dihitung. Masya Allah. Baik. Halas Ustaz ini? Halas, jazakallah Baik. khair. Baru Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih, Ayah Bunda. Bunda, terima kasih. Sampaikan salam buat keluarga. Oh. Iya, makasih ya. Barakallah. Iya, sami-sami. Terakhir kesempatan untuk maju ke stage ini, ke panggung ini di angka setengahnya dari 5 juta, yaitu di 2,5 juta Ayah Bunda. Dan ini sudah ada. Oh, udah ada. Beliau seorang coach juga, sudah transfer ternyata. Oh, kita panggil Coach Novianti Absari, silakan ke depan Bu Novi. Terima kasih. Silakan, Bunda. Saya sudah baca WA-nya, ternyata beliau langsung transfer, Masya Allah. Takbir untuk Coach Novi. Takbir. Allah Akbar. Silakan Bunda. 2,5 juta kedua. Silakan Ayah Bunda. Silakan Coach Novi. Silakan, 2,5 juta kedua. Ya, silakan Bapak. Masya Allah. Barakallah. Silakan Bapak untuk langsung melompat ke depan untuk kita dokumentasikan. Masya Allah. Silakan Bapak. Iya. Mana qasad min malin shadaqah? Masya Allah, Masya Allah. Madal mana? Ustaz? Dan pastinya apa yang disampaikan oleh Ustaz Imam Hambali bahwa tidak akan berkurang harta kita dengan kekuatan sedekah. Mana pasal mal sedekah. Mana qasad min malin shadaqah? Justru akan terus berziyadah. 2,5 ketiga. 2,5 ketiga. Ya, yang di belakang. Ya, silakan Bapak. Masya Allah, doa langsung. Tidak harus hari ini Ayah Bunda. Misalkan bisa berkali-kali juga nggak masalah. Yang penting kita punya niat dulu, Ustaz ya. Betul. Punya niat. Sampai Desember, insya Allah. Bapak silakan bermarapat ke depan. Silakan mengambil posisi. Ya. Keempat. Kelima. Yang kelima. Kelima, Pak masih ada? Masih di angka Masih 2,5. di 2,5. Terakhir ini, Ustaz. Iya. Ya, terakhir. 2,5. Ya. Ada? Ya, 3, 2, 1. 1. Silakan diberikan insyaallah. Oke. Coach terlebih dahulu. Coach terlebih dahulu. Silakan Coach. Bismillah Bunda, terima kasih. Semoga berkenan. Tadi saya nggak minta dipanggil. Masya Allah. Barakallahu fiik Bunda, terima kasih. Jazakallah khair. Oke. Berkah ya Bapak ya, jazakallah khair. Masya Allah. Dengan Bapak Al-Hunafa. Terima kasih sudah bersinergi Bapak. Dan terus. Oke. Bismillah. Terima kasih. Berkah Bapak, jazakallah khair. Salam tanzim buat keluarga, kita ambil gambar terlebih dahulu. Masya Allah. Terima kasih Ayah Bunda. Ya, terima kasih Pak. Barakallah. Iya. Kasih. Iya, kasih. Barakallah. Ini iya, saya di komplain panitia katanya masih ada 1 juta rupiah katanya. Oh gitu. Terakhir Ustaz. Mohon Siap. izin. Ustaz sudah ditunggu Pak. Enggak. Aman Ya, aman. penghabisan sal ini. 1 juta ya Bunda. Iya, silakan. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ayo bagi yang ingin
Di angka 1 juta. Betul, untuk tanah wakaf berarti 1 juta ini 10 Iya, 10 meter ya. 10 meter. Iya. Di angka 1 juta. 5 Ayo meter, 5 Bunda. meter, ya. 1 juta kedua, silakan Ayah Bunda. 1 juta 1 kedua. juta kedua. Yang di belakang, ya silakan Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Yang ketiga, ya silakan. Wah, ini dari panitia Ustaz. Oh, dari Masya panitia, Masya Allah, dari panitia. Boleh ya, boleh dari panitia ya. Boleh, silakan Ayah Bunda dari panitia. Masya Allah, silakan. 1 Silakan. juta. Saya absen satu persatu, silakan. Silakan yang 1 juta rupiah. Ya. Ya. Baik, ada kesempatan lagi? Di Ya, angka 1. silakan Bunda. Tidak harus hari ini Bunda ya, nanti nunggu gajian enggak apa-apa. Bulan depan kan masih 25 masih panjang. Oke. Silakan. 1 juta selanjutnya. Iya, ada. Silakan. Masya Allah, ini dari founder Langsung, nih. langsung foundernya. Masya Siap. Allah. Iya, jadi energi positif Dari buat yang Bunda. lain. Oke, Silakan silakan. Bunda. Masya Allah, ini sahabat saya ini dari Nikkei Sinergi Indonesia dan Titik Inspirasi di Silakan. Grand Taruma. Ya. Terima kasih Bunda. Oh nggak apa-apa Bunda, panitia juga boleh. Ini dari panitia. Udah kayaknya selesai nih Ustaz. 41 Iya, juta luar selesai biasa. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Anak Alhamdulillah. merasa luar biasa ini. Semuanya energi. takbir. Allahu Akbar. Ini Allah yang menggerakkan. Hadza min fadli Rabb. Hadza min Oke, fadli kita bisa bareng kita. Kita nasib anak sama Amin dia. ya Rabb. Hadza min fadli Rabb. Ya, silakan Bunda. Sudah tidak ada, kita hitung sampai 3. Ini kesempatan hari ini tidak terulang lagi di segmen selanjutnya. Bu Haji, ya silakan Bu Haji. Iya, Siap. iya, Bu Haji benar. Alhamdulillah. Silakan Bunda. Bu Haji. Iya. Oh. Panitia akan bisa bantu ke depannya. Sebentar Bunda, ada yang bantu dari panitia. Hati-hati jalannya. Iya. Sama Ustazah mungkin. Ya. Kita hitung Ustaz ya. Siap. Ini segmen terakhir. 3, 3, 2. dua. Oh, baik. Masih ada. 1. 1. Oh, masih ada. Masih ada di belakang. Silakan Ya. Bunda. Ya. Silakan Bunda semuanya. Dari Subhanallah. panitia, Masya Allah ya. Tabarakallah. Karena kecintaan terhadap pondok, kecintaan terhadap santri, Betul. kecintaan terhadap ilmu Allah. Kalau Allah sudah menggerakkan, dengan kun fayakunnya semua akan tergerak. Karena syukuran ilaikum. Oh iya, kok bisa. Menghipnotis kita semua. Ya, hari Rabbi. ini, Masya Allah. Silakan Bunda. Ya, ini dari wali santri. Alhamdulillah. Las, ya, dari mana? Silakan Ustaz. Baik. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Kita mulai Bapak, terima kasih. Punten, jazakallah khair Bapak. Ini akan menjadi jariah, bukan hanya untuk Bapak tapi keluarga. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Bismillah. Terima kasih Bapak, salam takzim buat keluarga. Udah mau putih kan? Oke, terima kasih ya Bunda. Nyusul ya, nyusul. Syukur Ustaz. Terima kasih Bunda. Gak apa Ustaz, langsung Ustaz. Masuk frame kita. Terima kasih Bunda. Barakallahu fiik. Ini dulu aja ya. Oke. Ntar Bu, belum sah dipakai kamera. Masuk kalender Bu, kalender 2024. Afwan. Jazakillah. Punten Bunda, salam buat keluarga. Allah ibarik fi. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, dan al-hunafa berdiri tegak, dan Bunda bisa menyaksikan nanti. Oh, silakan Bunda. Oh, iya.
Saat ini saya bercita Hmm. negarawan ini mempunyai satu pondok yang berkualitas. Alhamdulillah. Karena itu sangat berbahagia. Mudah-mudahan orang tidak menganaktirikan pondok Amin. menjadi tujuan hidup mereka. Teruskan ya beri kekuatan. Amin ya Rabb. Beliau sudah saya anggap seperti ibu saya di Kerawang ini. Allah karim. Saya belum menikah sama beliau. Oh gitu. Iya, dampingi terus. Istiqomah dalam perjuangan. Amin, amin, amin. Kita doain. Banyak rintangan. Insya Allah Allah akan menolong. Ibu titip bertahan. Masya Allah. Ya Rabbana, nah baru tahu itu baru cerita. Bunda harus sehat ya. Bunda sehat. Bunda nggak sendiri. Ada beliau, ada santri-santri, semuanya mendukung dan memberikan energi doa buat Bunda. Boleh saya mengalungkan? Saya tidak bisa berbuat banyak. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Hati saya sangat Amin. Amin. Bismillah. Sehat selalu Bunda. Allah yubarik fi. Barakallahu fiik. Jilbab. Omsalnya habis ya? Ini beda. Oh, jilbab. Ini beda. Bisa dibuka nanti di rumah. Semoga berkah. Jazakallah khair. Enggak apa-apa nanti dibalikin. Terima kasih untuk seremonial. Oh, Apa nanti yang kita ada yang DM tapi nggak mau naik ke panggung, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Gak apa-apa ya. Pasti ada yang seperti itu. Agak di depan ayah bunda. Kita foto dulu sebentar. Ayo, tim dokumenter silakan. Oke. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Sehat-sehat selalu. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Sukses selalu untuk Al-Hunafa. Luar biasa, nah baru tahu loh. Berkah-berkah selalu.